Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan dalam rangka menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu salat Jumat. Selanjutnya marilah kita panjatkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, sebagai penutup nabi dan panutan bagi semua umat Islam. Alhamdulillah, hari ini kita masih berada di dalam bulan Muharram, yang sebelumnya kita sudah membahas keutamaan bulan Muharram pada edisi sebelumnya. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang makna dan definisi hijrah itu sendiri, terutama yang terkait dengan tren yang memaknai hijrah di tanah air. Kata hijrah menjadi bahasa populer bagi sebagian komunitas muslim untuk menunjukkan proses perubahan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Tren hijrah seringkali diidentikan dengan perubahan gaya hidup seseorang menjadi semakin religius yang ditandai dari perubahan penampilan dan gaya berbusana. Tren ini baik-baik saja dan tidak masalah, terutama jika yang bersangkutan benar-benar memaknai hijrah secara benar dan sungguh-sungguh, terutama dalam hal pergaulan dan gaya hidup. Tetapi di sisi lain, kata hijrah di kalangan kelompok radikal ekstremisme dimaknai lain, yaitu peralihan dari sebuah sistem dalam bernegara, dari sistem yang dianggap non-islami menjadi sistem yang mereka anggap sebagai sistem yang islami menurut pandangan mereka. Jadi hijrah dalam pandangan mereka adalah sebuah proses yang menuntut perubahan sistem negara secara drastis. Pandangan ini tentu sangat ekstrim, karena sebuah sistem yang sudah mapan dan sudah menjadi prinsip bersama sulit untuk dirubah. Sama halnya mengubah paradigma suatu masyarakat yang begitu sulit dan butuh waktu. Apalagi jika yang ditawarkan itu sudah diyakini akan menimbulkan masalah baru dalam masyarakat. Hijrah versi kelompok radikal sudah mengalami distorsi makna yang sangat fatal. Adapun hijrah dengan meninggalkan kebiasaan dan perilaku yang dianggap kurang baik dan kemudian memulai diri dengan perilaku yang baik ini patut mendapatkan apresiasi. Ketika semakin banyak orang yang berhijrah, ini artinya semakin banyak pula antusiasme orang untuk memperdalam agama Islam. Oleh karena itu, kita juga harus memahami prinsip hijrah dalam Islam agar tidak terjebak pada penyalahgunaan tafsir yang berbahaya. Dalam Al-Quran, kata hijrah dengan beragam derivasinya disebut sebanyak 31 kali. Semuanya mengandung arti meninggalkan keburukan yang melekat pada sesuatu atau keadaan yang berada di luar dari seseorang, yakni keburukan atau kezaliman berada di dalam konteks atau perilaku orang lain, bukan berada pada dirinya sendiri. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wa Allahu ghafurur rahim." Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata hajaru digunakan untuk menunjukkan makna para sahabat Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah karena diusir atau menghindari kezaliman penduduknya. Kezaliman dan keburukan di sini bukan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang hijrah, melainkan dilakukan oleh orang-orang kafir Makkah.
Di samping alasan keamanan, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang sudah memeluk Islam juga karena Madinah dianggap sebagai kota yang lebih sesuai dibandingkan Mekah untuk mengembangkan peradaban Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Jadi kata hijrah dalam Al-Quran digunakan sebagai makna kebahasaannya, yaitu meninggalkan sesuatu, orang atau keadaan yang buruk. Keburukan di sini bukan berada pada orang yang melakukan hijrah, melainkan berada di luar dirinya, baik itu seorang maupun orang banyak atau masyarakat. Dalam pandangan Profesor Dr. Quraish Shihab, makna hijrah itu adalah meninggalkan yang dilakukan atas dasar karena ketidaksenangan terhadapnya. Sesuai dengan makna kebahasaan inilah yang dipraktikkan Nabi dan para sahabatnya saat melakukan hijrah dengan cara meninggalkan kota Mekah atas dasar ketidaksenangan terhadap sikap penduduknya yang melakukan kemusyrikan dan merendahkan kemanusiaan. Terdapat istilah yang lebih pas untuk menunjukkan praktek meninggalkan perbuatan maksiat atau dosa dan berusaha mengubah diri menjadi pribadi yang baik, yaitu taubat. Dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8 disebutkan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bertaubat dengan sebaik-baiknya. Tubu ilallah taubatan nasuha. Dalam surah An-Nisa ayat 17 dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan buruk atau maksiat lalu segera bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Tetapi di Indonesia, hijrah sudah kadung dimaknai sebagai proses pertobatan itu sendiri. Sebetulnya tidak apa-apa jika pada prinsipnya kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Yang perlu diingat adalah proses hijrah ini hendaknya mengajarkan untuk tidak memandang rendah orang lain yang dianggap belum berhijrah. Dengan demikian tidak ada pemaksaan, bahkan cacian terhadap orang lain yang dianggap belum berhijrah. Hijrahnya Nabi ke Madinah membawa misi transformasi umat Islam menjadi lebih beradab, bukan justru sebaliknya. Karena itu, jangan sampai fenomena hijrah menjadi ajang merendahkan orang lain dan dengan merasa paling suci, paling beriman dan sebagainya. Euforia hijrah jangan sampai hanya menjadi tren, berganti cara berpakaian saja, tetapi juga harus diikuti dengan upaya memperdalam agama Islam dengan seseorang yang dianggap berkompetensi dalam ilmu agama dan memiliki mata rantai keilmuan yang jelas. Harapannya tentu saja fenomena hijrah ini bisa menjadi tambahan kekuatan bagi umat Islam untuk membangun peradaban yang lebih baik melalui individu-individu yang lebih berkualitas secara jasmani dan rohani. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.